Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya perkenalkan, nama saya Salma Indah Prameswari, mahasiswi D3 Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengisi SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Nah, selanjutnya untuk pertama-tama nih, Sobat Pajak membuat database terlebih dahulu. Database-nya kita ambil dari program file kali 86, klik DJP, ke sini SPT, klik database. Nah, di sini Sobat Pajak harus menyalinnya terlebih dahulu. Lalu menempelkan pada file yang mudah dicari. Di sini saya akan membuat file baru. Di sini khusus untuk database. Nah, kita klik sini. Klik, lalu kita tempel. Nah, selanjutnya kita menuju ke ODBC yang sudah diinstal oleh teman-teman. Kita klik ODBC. Nah, di sini kita klik Add. Lalu kita menuju ke Microsoft Access Driver. Kita klik Finish. Kita klik Select. Nah, di sini kita akan memasukkan sesuai dengan file yang kita simpan tadi. Itu ada di sini. Saya menyimpannya ada di download, di aplikasi, di SWT PPH Badan, database. Nah, di sini muncul nih database yang kita salin tadi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memasukkan data source name-nya sesuai dengan PT yang ada di kasus. Kita masukkan PT apa, lalu kita klik OK. Nah, di sini PT apa sudah ada kan? Nah, bisa kita close, lalu kita buka menuju ke aplikasinya. Di sini, kita klik koneksi database. Di sini, PT apa? Kita klik OK. Nah, di sini kita akan diarahkan ke NPWP-nya PT sesuai dengan kasus kita. Karena saya sebelumnya sudah membuat database, mohon maaf. Karena saya sebelumnya sudah membuat database sesuai dengan kasus, di sini saya kasusnya ada PT 3 Roda. Saya juga sudah membuatkan PT 3 Roda database-nya. Kita klik OK. Nah, jika sudah ada database, kita akan memasukkan username dan password. Apa sih username-nya? Kita klik administrator. Dengan password-nya 123. Kita klik OK. Nah, di sini kan karena saya sudah ada database-nya, kita klik program ke buka SPT yang ada. Sebelumnya, jika Sobat Pajak membuat SPT pertama kali, buat database, lalu kita akan mengisikan NPWP-nya. NPWP dan tahun pajaknya kapan. Di sini, itu nanti akan muncul profil pajak. Nanti yang akan diisikan teman-teman, Sobat Pajak. Di sini diisikan sesuai dengan kasus. Di sini profilnya di sini sudah disesuaikan data perusahaannya di informasi profil. Untuk halaman 1 kita isikan sesuai dengan apa yang ada di kasus. Lalu di halaman 2 ini merupakan NPWP kita klik ubah terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menggunakan nama saya sebagai direktur. Oke. Lalu kita klik simpan. Kita klik yes, data berhasil disimpan. Jika sudah mengisi profil wajib pajak, maka kita akan langsung nih menuju ke bagaimana cara menginput data di SPT. Untuk yang pertama, kita buka SPT dulu.
Lalu kita klik SPT PPH. Nah, langkah pertama kita klik ke lampiran ya. Di sini lampirannya itu ada 6. Disarankan untuk pengisian lampiran itu kita isi dari bawah terlebih dahulu. Di lampiran 6 itu ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan daftar pinjaman dari kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Di sini kita akan melihat ke kasus kita, apakah ada daftar penyertaan modal dan daftar pinjaman. Karena tidak ada datanya, maka kita close saja, nggak apa-apa. Jika tidak ada. Jadi harus disesuaikan dengan kasusnya. Jika ada, kita tuliskan. Jika tidak ada, ya bisa kita skip. Karena tidak ada, kita lanjut ke lampiran kelima, yaitu daftar pemegang saham. Nah, di sini, di kasus, itu sudah ada daftar pemegang sahamnya dan daftar susunan pengurus komisaris. Bisa kita isikan melalui aplikasi ini. Kita isi nama, alamat, dan NPWP-nya harus sesuai ya. Nah, dalam pengisian ini, jika bagaimana sih cara mengisikan, menambahkan, kita klik baru. Nah, di sini karena saya sudah mengisikan, kita akan coba mengubahnya, itu sama saja kok seperti yang baru tampilannya. Nah, di sini, yang pertama ada jumlah modal disetor penuh. Di sini saya mendapatkan 550 juta, itu dari mana? Dari sini, jumlah modal disetor penuh adalah jumlah modal yang disetorkan Robert dan Nuni. Berapa sih modal yang disetor oleh Robert dan Nuni? Nah, untuk Robert, di sini kan jumlah lembar sahamnya ada 30.000, dengan nilai nominalnya 10.000. Jika dikalikan kan ada total 300 juta. Lalu untuk Nuni, di sini jumlah lembar sahamnya ada 25.000 dengan nilai nominalnya 10.000. Jika dikalikan ada 250 juta. Nah, dari Robert 300 juta, Nuni 250 juta kan jumlahnya 550 juta. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan nih NPWP-nya, terus namanya, alamatnya. Nah, udah, jika sudah, kita akan memasukkan jumlah modal pemegang saham. Di sini jumlah modal pemegang saham yang saya jelaskan tadi. Lembar sahamnya berapa dikalikan nilai nominalnya. Itu ditaruh di jumlah modal pemegang saham 1 NPWP. Nah, untuk dividen di sini sudah tertera. Dividennya itu 5 untuk per lembarnya ada 500. Karena Nunik ini jumlah lembar sahamnya ada 25, kita akan kalikan saja nih jumlah lembar saham 25.000 dikali harganya per lembar 500. Di sini didapatkan ada 12.500.000. Lalu kita klik simpan. Data sudah diupdate atau data sudah tersimpan. Nah, sama seperti Robert nantinya, prosesnya juga gitu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Di sini kita isikan sesuai dengan daftar susunan pengurus komisaris ini. Di sini ada Robert, Nunik, dan Strip. Oh, mohon maaf, di sini Strip akan saya ganti dengan nama saya. Jadi di sini saya selaku direktur. Ya, mohon maaf. Saya klik hapus terlebih dahulu saja. Jadi saya klik baru, di sini NPWP-nya bisa saya salin saja. Oh, BBM itu ngomongnya siapa? Nanti ngambil Aku bisa. Oh, ya. Di sini kita akan memasukkan nama kita yaitu Selma, nama saya. Lalu di sini ada alamat. Alamatnya ya ini Jalan Delima nomor 5 Jakarta Barat.
kita salin, lalu kita paste di sini. Di sini jabatan saya menjadi direktur. Kita klik dan simpan. Data berhasil disimpan. Apakah kita rekam baru? Jika ada daftar susunan, kita akan klik yes. Namun jika tidak ada, kita klik no. Karena sudah sampai 3 doang, lalu kita bisa klik no. Oke, baik. Sudah selesai semua. Kita bisa tutup untuk lampiran ke-5. Selanjutnya, kita ke lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini, kita itu akan menyesuaikan mohon maaf. Di formulir keempat ini, kita hanya memperhitungkan pajak yang final dan tidak final. Kita bisa melihatnya melalui kertas kerja. Yang dikenakan oleh PPh final itu ada pendapatan bunga deposito, yaitu sebesar 15 juta. Kita masukkan ke dasar pengenaan pajaknya. Lalu, kan menurut pasal 4 ayat 2 itu bunga deposito itu memiliki tarif 20%. Nah, bisa kita klik 20 di sini dan klik, kita klik 20, lalu akan otomatis muncul hasil dari 15% dikali 20%. Nah, selanjutnya itu ada penghasilan, ada imbalan jasa konstruksi. Di sini kita juga ambil dari kertas kerja kita. Yang merupakan pajak penghasilan final itu adalah peredaran usaha jasa. Di sini kita masukkan komersialnya ada 3.450 juta. Kita masukkan saja 3.450 juta. Dengan tarifnya yaitu ada 3%, di sini akan muncul otomatis dengan nilai Rp103.500.000. Di sini akan langsung otomatis penjumlahan dari semua bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final. Jika sudah, karena tidak ada lagi di kasus yang merupakan PPh final yang dikenakan PPh final, maka kita bisa lanjutkan ke halaman 2. Halaman 2 ini berisikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Karena di kasus kita tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, hibah, dan lain-lain, maka bisa kita close. Jangan lupa untuk selalu menyimpan formulir. Data berhasil disimpan. Jika sudah disimpan, kita bisa menutupnya. Selanjutnya untuk lampiran ketiga yaitu kredit pajak dalam negeri. Di sini, kredit pajak dalam negerinya hanya ada PPh pasal 23. Sebelumnya, kredit pajak itu ada PPh pasal 23, 24, untuk kredit pajak itu biasanya terdiri dari PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Karena di kasus ini hanya ada kredit PPh yaitu 23, yaitu yang dimana atas sewa alat berat di sini Nah, di sini saya sudah menambahkan. Untuk penambahannya kita bisa klik baru. Nah, di sini jenis PPh yang dipotongnya itu PPh pasal berapa nih? 22 kah, 23 atau 26? Nah, untuk cara pembayarannya itu dibayar sendiri atau dipotong pihak lain itu berdasarkan apa yang ada di kasus. Karena di kasus saya ini dipotongnya oleh pihak lain, maka di sini saya akan menampilkan di sini karena PPh pasal 23, kita klik PPh pasal 23 dengan nomor buktinya sesuai dengan kasus. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jenis penghasilannya yaitu adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
jumlah penghasilan brutonya itu adalah senilai 175 juta atas ini. Di sini alat beratnya 175 juta. Nah, PPh yang dipotong ini adalah 175 juta dikalikan 2%. Nah, selanjutnya kita mengisikan tanggal bukti potongnya, yaitu pada tanggal 1 bulan 4 tahun 2018. Oke, sudah sesuai. Lalu kita masukkan ke NPWP. Nah, sebelumnya kita klik ini, kita klik baru. Nah, kita isikan nama NPWP-nya, nomor NPWP-nya berapa, nama pemotongnya, dan alamat pemotong. Karena saya sudah menggunakan PT Damai Sejahtera sesuai dengan kasus, maka kita klik ini, kita simpan. Oh, sudah. Kita tutup. Kita pilih. Nah, sudah otomatis namanya PT Damai Sejahtera. Kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru jika apabila ada kredit pajak lain, maka kita klik yes, maka jika tidak, bisa klik no. Karena kasus kita sudah tidak ada kredit pajak lagi, maka kita klik no. Baik, karena sudah tersimpan, bisa kita close. Selanjutnya, pada pengisian lampiran kedua, yaitu harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Di sini, di lampiran 2, adalah perincian harga pokok penjualan. Kita menggunakan data yang ada di kertas kerja kita, yang dimana pembaliannya ini sudah tertera 3.900.000.000, maka kita klik ini. Gaji ini ada 1.480.840.000 rupiah. Itu dari mana? Itu adalah hasil penjumlahan dari beban gaji yang senilai 940.700.000 dengan beban gaji setelah penjualan senilai 540.140.000 rupiah. Jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 1.480.840.000 rupiah. Untuk biaya transportasi ini kita ambil dari biaya perjalanan senilai 75 juta. Biaya penyusutan dan amortisasi kita ambil dari beban penyusutan. Dan biaya sewa 17 juta kita ambil dari beban sewa, dan lain-lain kita masukkan ke sesuai kertas kerja, maka di kertas kerja kita masukkan ke perincian harga pokok penjualan. Baik, jika sudah maka kita klik simpan. Apakah data di sana? Tentu dong, kita simpan. Nah, di sini akan muncul konfirmasi. Itu tandanya kita belum mengisi lampiran penyusutan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa klik yes dan simpan. Data berhasil disimpan. Kita klik close. Nah, selanjutnya nih, kita ke lampiran ke-1, yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Di halaman 1 ini kita menggunakan data komersialnya terlebih dahulu. Penghasilan peredaran usaha ini kita ambil dari kertas kerja kita, yaitu jumlah dari peredaran usaha dan peredaran usaha dagang. Jika di total ada 8.450.000.000. Dan harga pokok penjualan jadi kita mengisikan apa yang sesuai di kertas kerja kita. Lalu kita klik ke halaman 2, yaitu penyesuaian fiskal positif. Di penyesuaian fiskal positif, kita bisa melihat pada soal kasus kita,
di informasi tambahan. Yang di poin C ini adalah penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural. Nah, di kasus di sini dalam beban lain-lain termasuk pakaian seragam bagian marketing, karyawan bagian keuangan, seragam satpam, itu termasuk natural. Jadi kita totalkan dan menghasilkan senilai Rp212.132.000. Lalu di sini ada harta yang dihibahkan di informasi tambahan. Itu ini merupakan dalam beban iklan terdapat biaya cetak banner sumbangan kampanye. Kita masukkan ke harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan senilai Rp16.500.000. Ya, oke. Selanjutnya penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, di penyesuaian fiskal positif lainnya itu kan berasal dari sini, dalam beban operasional dan beban administrasi yang dibebankan di dalamnya itu termasuk beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan jasa konstruksi dengan proporsinya 65%. Nah, di kertas kerja dari komersial ini kita kalikan 65%. Di sini adalah 65%-nya, maka kita akan jumlahkan menghasilkan Rp1.930.628.000. Nah, selanjutnya di halaman ketiga yaitu penyesuaian fiskal negatif. Di kertas kerja kita penyesuaian fiskal negatifnya itu ada di sini. Pendapatan bunga deposito itu dikenakan koreksi fiskal negatif senilai 15 juta. Kita masukkan di sini. Nah, muncul nih penghasilan netonya yaitu Rp187.140.000. Jika sudah, kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Tentunya iya. Data sudah berhasil disimpan. Baik, selanjutnya kita bisa close. Selanjutnya kita akan ke lampiran khusus. Di lampiran khusus ini kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di kasus. Apakah kasus kita memiliki daftar cabang utama perusahaan? Kita cek terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada, maka bisa kita skip. Lalu daftar penyusutan amortisasi fiskal. Di sini juga tidak ada. Oke. Baik. Sepertinya tidak ada semua yang ada di kasus ini. Kita bisa langsung ke menuju SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini muncul nih nama kantor akuntan publik, NPWP-nya, nama akuntan publik, dan NPWP akuntan publik. Di sini kita akan mengisikan sesuai dengan apa yang di kasus. Nah, di sini ada nama kantor akuntan publiknya yaitu KAP Rizka Nurdarkan, NPWP-nya juga sudah ada. Nama akuntan publiknya juga ini Rizka Nuroshidina, dan NPWP-nya sekian. Baik, jika sudah, ini harus diaudit ya. Terus habis itu kita ke bagian A dan C. Karena di bagian A ini sudah otomatis dari lampiran kita sebelumnya, maka kita ke PPh terutang. Di PPh terutang, ini PPh pasal 31E. Kita menggunakan PPh pasal 31E. Di sini sudah dihitungkan PPh pasal 31E-nya itu senilai 33.789.250. Mohon maaf, ini ada kesalahan. 33.789.200. Oke, sudah 250 ya. Oke, baik, sudah otomatis di sini.
Lalu kita ke bagian C hingga D. Di sini ada PPh pasal 25 bulanan. Sebelumnya kita juga sudah menghitung PPh pasal 25 di kertas kerja, yaitu senilai 60 juta. Kita masukkan di sini 60 juta. Jadi totalnya ada PPh kurang atau lebih bayarnya ada 29.710.750. Di sini merupakan PPh lebih bayar. Jadi sehingga PPh yang lebih bayarnya itu akan direstitusikan. Jika sudah, kita klik simpan. Data sudah berhasil disimpan. Kita klik close, lalu kita akan menyetorkan nih daftar surat setoran pajak. Nah, di sini kosong kan? Nah, kenapa kosong? Karena PPh terutang kita itu lebih bayar sehingga tidak ada pajak yang disetorkan. Dan itu akan direstitusikan di masa pajak berikutnya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan materi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kita untuk kita. Bye-bye, sahabat pajak.